Bro, gue mau nanya sesuatu yang mungkin belum pernah lo pikirin. Lo bisa grind 10 jam di game, tapi nggak bisa fokus kerja 10 menit. Lo hafal semua mekanik, semua rotasi, semua tier list, tapi lupa nama teman SD lo. Lo ngerasa guilty kalau skip daily quest, tapi santai aja kalau lo telat bayar tagihan. Dan setiap kali lo pull gacha, hati lo deg-degan kayak mau ketemu mantan. Pertanyaan gue sih, itu salah lo? Atau emang ada yang ngerancang semua itu supaya lo ngerasa persis kayak gitu? Spoiler alert, bukan salah lo. Dan di video ini akan gue jelasin kenapa. Oke, gue mulai dari fakta yang mungkin bikin lo lega. Otak manusia itu kagak dirancang untuk fokus pada satu hal dalam waktu lama. Itu bukan kelemahan, itu fitur survival dari zaman purba. Bahkan nenek moyang lo butuh otak yang selalu waspada, selalu scan lingkungan, selalu cari ancaman, dan reward baru. Masalahnya, sistem itu sekarang hidup di era smartphone. Dan developer game tahu persis cara eksploitasinya. Ada yang namanya dopamine loop. Simpelnya gini, otak lo ngelepasin dopamin setiap kali ada kemungkinan reward. Bukan pas dapet rewardnya, tapi pas nunggu reward. Itu kenapa animasi pull gacha dibuat dramatis. Itu kenapa ada suara khusus saat daily quest selesai. Itu kenapa loading screen battle pass tier lo dibuat perlahan supaya otak lo sempat anticipate. Mereka kagak menjual game, mereka jual siklus dopamin yang dikemas sebagai hiburan. Dan yang paling gila, lo tahu ini, gua tahu ini, tapi kita tetap buka gamenya setiap hari karena otak lo kagak bisa bedain antara farming silver di game dengan berburu makanan di savana Afrika 100.000 tahun yang lalu. Bagi otak lo, keduanya sama pentingnya untuk survival. Cara pertama, near miss effect. Pernah gak lo pull gacha, animasinya dramatis, cahayanya kekuningan, terus di akhir lo dapet SR, bukan SSR yang lo mau. Dan entah kenapa itu lebih nyakitin dari pull biasa yang langsung dapet R. Itu bukan perasaan random, itu near miss effect, fenomena psikologi yang pertama kali ditemukan di industri kasino. Ketika otak lo hampir dapat sesuatu, dia ngerespon hampir sama kuatnya seperti bener-bener dapat. Tapi bedanya, near miss ini justru meningkatkan motivasi untuk coba lagi. Kasino pakai ini di slot mesin. 3 gambar cherry yang hampir sejajar, tapi tidak. Jackpot hampir tapi kagak. Dan itu bikin lo masuk koin lagi. Gacha game pakai mekanisme yang sama. Bedanya lo bayar pakai waktu dan uang, bukan koin kasino. Dan yang lebih, mereka mematenkan ini. Ada developer besar yang secara resmi mendaftarkan paten untuk sistem near miss di mobile game. Itu bukan teori konspirasi, itu dokumen publik. Cara kedua, sunk cost trap. Lo udah di pool 70, PT di 90, dan ada suara kecil di kepala lo bilang, tanggung, tinggal 10 pool lagi. Itu bukan logika, itu sunk cost fallacy. Dan game lo dirancang khusus untuk memicunya. Sunk cost fallacy adalah kondisi di mana lo terus melakukan sesuatu, bukan karena itu pilihan terbaik, tapi karena lo udah terlanjur investasi terlalu banyak untuk berhenti. Orang tetap di toxic relationship karena udah 5 tahun. Orang tetap nonton film boring karena udah bayar tiket. Dan lo tetap full karena udah 70 full. Rugi kalau berhenti. Sistem PT di gacha bukan dibuat untuk kasihan sama lo. Sistem PT dibuat untuk memastikan lo nggak bakal berhenti sebelum ngedapetinnya. Cara ketiga, game gaslighting lo jadi kerja. Ini yang paling subtle dan paling berbahaya. Kapan terakhir kali lo ngerasa bersalah karena kagak login game sehari? Kapan terakhir kali lo nolak ajakan keluar karena ada guild war malam ini? Kapan terakhir kali lo buka game bukan karena mau, tapi ngerasa harus? Itu bukan dedication, itu manufactured obligation, kewajiban yang dibuat-buat. Game modern, terutama yang punya battle pass, daily quest, dan guild system, dirancang untuk menciptakan rasa kewajiban yang sama seperti pekerjaan. Login bonus ada supaya lo ngerasa rugi kalau kagak dibuka. Daily quest ada supaya lo ngerasa ada yang belum selesai. Guild war ada supaya lo ngerasa punya tanggung jawab pada orang lain. Mereka kagak jual hiburan, mereka jual anxiety yang dikemas sebagai konten. Dan lo bayar dengan uang atau waktu untuk privilege merasa cemas setiap hari.
Sekarang kita bicara soal inovasi paling jenius sekaligus paling predatory dalam sejarah industri game modern. Ada nggak yang nggak kenal Battle Pass? Gue kira sekarang semuanya udah ngerti ya apa itu Battle Pass. Lo bayar sekitar 150.000 dan sebagai gantinya lo dapat hak untuk grinding selama 90 hari supaya rewardnya nggak angus. Coba lo pikir lagi kalimat itu. Lo bayar untuk dapat kewajiban, bukan konten, bukan cerita, bukan pengalaman yang lo nikmatin kapanpun lo mau. Lo bayar untuk deadline, lo bayar untuk pressure, lo bayar untuk ngerasa guilty setiap hari yang lo skip. Ini yang disebut loss aversion, salah satu bias psikologi paling kuat yang ada di otak manusia. Rasa takut kehilangan sesuatu 2 kali lebih kuat daripada kesenangan mendapatkan sesuatu. Battle Pass gagal menjual reward, Battle Pass ngejual ketakutan dan kehilangan reward itu. Dan yang paling ironi, lo yang bayar untuk dikasih ketakutan itu. Kalau ada bos kerja yang bilang, bayar gua 150.000, terus lo wajib login setiap hari selama 90 hari, kalau tidak mau rugi. Lo pasti ketawa dan pergi. Tapi di game, lo CO tanpa pikir panjang. Gua kagak bilang berhenti main game. Gua sendiri masih main, dan mungkin abis nonton video ini, gua dan lu juga masih akan full. Karena tahu sebuah jebakan tidak otomatis bikin lu bebas dari jebakan itu. Otak lo bakal tetap ngerespon dopamine loop yang sama. Yang berubah adalah sekarang lo tahu itu bukan kelemahan lo. Itu juga bukan bukti lo tidak punya self control. Itu bukan tanda lo kecanduan parah. Itu adalah sistem yang dirancang oleh tim psikolog, behavioral scientist, dan game designer yang dibayar mahal untuk ngebuat lo tidak bisa berhenti. Lo bukan korban yang lemah. Lo target dari industri multi-billion dollar yang sangat ahli dalam apa yang mereka lakukan. Bedanya sekarang, lo tahu mereka bermain apa. Dan mungkin, hanya mungkin, lo bisa mulai bermain dengan rules lo sendiri. Kalau lo pernah ngerasain hal yang sama, tulis di komentar game apa yang bikin lo ketagihan banget sampai sekarang. Dan tulis juga struggle sama apa. Like kalau script ini ngena sama lo, dan subscribe kalau lo mau konten kayak gini lebih banyak. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Stay aware bro.